Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Biasa Allah baik. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Di hari Jumat, Sayyidul Ayam, hari raya kecilnya orang Islam, dan bertepatan dengan 25 Desember yang diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Sebelumnya Nima mau mengucapkan selamat Hari Guru buat guru-guru terbaik yang yang seperti Ustadz sampaikan gitu ya. Semoga kita Allah pilih gitu menjadi pengajar Al-Quran yang silsilahnya itu sampai ke Nabi. Insya Allah kesempatan kali ini Nimah akan menyampaikan ya tidak jauh dari peringatan hari ini tentang guru. Kalau di Jawa itu dengar kata guru digugulan ditiru. Ya, yang belum paham mari kita kulik bersama. Dan sebelumnya ada ungkapan yang sangat terkenal gitu ya dari siapa guru pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantara. Iya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karsa, tutwuri handayani. Ya, jadi ing ngarsa sung Ingarso sung tulodo itu artinya di depan memberi contoh tadi ya. Terus ingmat yo mangun karso di tengah memberi semangat, tutpuri handayani di belakang memberi dorongan. Itu sekelumit untuk makna kasarnya. Kalau dikulik lebih dalam, Nikma belum baca tentang ini, baru baca yang tadi menjadi guru yang digugu dan ditiru. Ya. Itu tadi masuk ke kayak apa ya, keroto bahasa Jawa sastra gitu. Maksudnya itu tatanan sastranya Jawa gitu ya, guru digugulan ditiru. Nah, sebutan guru itu mempunyai arti tadi digugulan ditiru, dua kata yang sederhana, digugu kayak enak aja gitu diomongnya. Dua kata yang sederhana namun mengandung makna yang sangat dalam. Nah, arti tekstualnya dari digugu yaitu adalah dipercaya. Jadi kalau misalnya kalau nggak ngerti digugu apa itu ya, artinya dipercaya, terus dia ditaati atau juga dituruti gitu. Kemudian untuk ditiru berarti dicontoh, dijadikan teladan gitu. Kemudian dari kedua kata tersebut sudah begitu gamblang menjelaskan secara esensi bagaimana seharusnya menjadi seorang guru. Ini lebih ke refleksi Nikmah sendiri gitu ya. Selama ini gitu, dari dulu kecil pengen jadi guru, sekarang udah dikaruniakan oleh Allah menjadi guru, bener nggak nih gitu? Digugu ditirunya bisa nggak gitu? Nah, begitu mendalamnya pemaknaan terhadap seorang guru dalam lingkup pemahaman masyarakat, ini karena Nikmat tadi di Googlean ditiru maksudnya di Jawa gitu ya, tapi nggak cuma di Jawa. Tentang di Googlean ditiru tuh insya Allah di Indonesia familiar gitu tentang ini. Dan seseorang yang menjadi subjek untuk ditaati dan diteladani tentu saja bukan orang yang sembarangan. Jadi kita di masyarakat kalau ada Pak Guru, Bu Guru itu kayak udah permisi Pak, permisi Bu. Kalau misalnya ada mau minta pandangan ke rumah Bu Guru kali, ke rumah Pak Guru nanyain dulu baiknya gimana. Jadi itu profesi di masyarakat juga tinggi gitu ya. Terus dan ia harus benar-benar secara zahir dan batin mempunyai daya linuwih untuk pantas dijadikan panutan. Linuwih itu kayak memang benar ada pada dirinya secara bukan kaleng-kaleng tapi ya beneran nyata adanya gitu ya, valid gitu bahwa dirinya itu bisa pantas dijadikan sebagai panutan. Bahasa apa ini? Nanti aku buka lebih detailnya kan lebih kamus bahasa Jawa. Daya ini tuh bisa linuih itu ternyata termasuk daya, maksudnya bisa berarti ilmunya yang
ini goro luas gitu, dalam kan Nur, kalau dimintai pandangan gitu, nggak cuman kayak ini kalau gini. Jadi bisa memberikan sudut pandang kanan, kiri, depan, belakang gitu. Nggak cuman tek pada satu sisi dan itu ternyata malah ada loh pandang yang lainnya gitu. Biar nggak sempit gitu, mikir-mikir ya gitu. Kemudian pada hakikatnya itu tadi daya lindungi, kenapa sih? Luas ilmunya, terus akhlaknya itu bisa dijadikan teladan tadi. Jadi untuk menjadi seorang guru tidak mudah menjalaninya gitu, seperti profesi dan pekerjaan yang lain. Karena di bahunya para guru itu diamanahkan generasi yang mau dibentuk bagaimana nih generasinya ke depan, mau mewariskan generasi macam apa gitu setelah kita nantinya, mau generasi yang kuatkah atau yang lemah gitu ya. Itu seperti itu. Yang diperintahkan pada muridnya haruslah benar-benar ia telah lebih dahulu mengamalkannya. Jadi bukan ngomong tapi dia ternyata tidak melakukan gitu. Meskipun gitu ya belum bisa sempurna kayak kita gitu ngajarin huruf makharijul huruf gitu. Ya kadang kita juga masih lisan ini tuh masih kepleset gitu, belum tepat. Tapi lagi-lagi kita mohon bimbingan terus kepada Allah. Ya kalau nunggu sempurna, kapan kita ngajarinya gitu kan? Jadi pelan-pelan sambil terus memperbaiki. Kita juga tidak boleh putus untuk belajar, karena yang guru sejatinya guru adalah yang terus belajar dan ya maka itu pantas gitu untuk terus seorang murid belajar padanya gitu. Prosesnya menjadi guru juga bukan hanya mentransfer ilmu saja gitu, namun dia juga harus mendidik dan membimbing sang murid agar mempunyai budi pekerti yang luhur. Kedua fungsi inilah yang merupakan pengejawantahan. Jadi kayak Pengejawantahan. aduh, ini kenapa saya bahasa Jawa banget ya? Ya dari makna yang tersirat dalam kata guru. Ya makanya itu kayak korelasinya gitu ya. Dari yang tadi kealiman ilmunya, terus akhlaknya itu bisa ditiru gitu sama murid-muridnya. Jika berbicara tentang guru, maka tidak sekedar tentang profesi dan status sosial yang tinggi di masyarakat. Lebih dari itu, sejatinya menjadi guru adalah kewajiban rohaniah semua. Gitu. Laulal murabi, apa ungkapannya ya? Ya, laulal apa ya? Aku lupa sih. Ya, tanpa adanya guru kita tidak akan tahu ilmu agama gitu. Nah, apalagi seorang yang mempunyai ilmu gitu, maka wajib untuk mengamalkan dengan menyampaikan pada orang lain. Jangan sampai ilmu yang dimiliki hanya seperti pohon yang tidak berbuah. Itu sama dengan ungkapan kalau pohon udah tinggi, lebat saja gitu. Tapi udah berbunga, ibaratnya dia udah gelar sarjana, udah macam-macam gelarnya. Tapi buahnya itu nggak mateng, nggak bisa bermanfaat gitu kan. Dari pohon itu yang bermanfaat bisa diambil ya, terutama yang bisa terlihat banget ya buahnya gitu. Nah buahnya dari orang berilmu itu mengamalkan, terutama sama dia mengajarkan kembali. Nanti disebutkan dalam makalah Arab, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa semua orang pun bisa menjadi dan dianggap sebagai guru, baik bagi diri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Kan ada ketemu siapapun itu bisa jadi guru kita, mau anak kecil, mau itu orang tua, orang besar, dengan ungkapan undur makola wala tandur mankola gitu. Bukan. Dengar apa yang dia katakan, bukan lihat siapa yang ngomong gitu. Undur ya, lihat ya. Iya, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan gitu. Jadi misalnya anak kecil gitu tiba-tiba negor kita, kakak atau minumnya kemarin nggak boleh kak. Iya itu inget banget sih ini mah pas kejadian ngefoto di kelas. Kan ada tuh yang bawa handphone, udah ada yang bawa handphone gitu kan di akhir-akhir sesi gitu. Dia ngefoto curi-curi temennya, nah temennya ngerasa nggak nyaman. Aku bilang, iya jadi kalau mau foto teman kita harus izin. Udah tuh,
berlalu di pertemuan lainnya, pas mau perpisahan kelas habis evaluasi, Iwan tiba-tiba ngefoto. Terus samping aku tuh ada murid satu. Kakak udah izin belum sama dia? Kakak foto dia kayak, hmm. Kena maksudnya, ya dia ngingetin di mana mungkin aku sedang kayak, kamu nggak inget kamu kemarin ngomong apa ke murid kamu gitu. Itu diingetin langsung gitu. Jadi memang Masya Allah, bahkan mungkin sebenarnya murid kita tuh guru kita gitu. Jadi ada sifat-sifat yang wajib ada dalam diri seorang guru, yang ini melihat langsung dari guru kita, Nabi Muhammad gitu ya. Beliau seorang pendidik terbaik gitu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatwanah. Jika tidak bisa meneladani secara sempurna, paling tidak keempat sifat tersebut harus menjadi ruh yang melambang, yang apa ya, melekat pada diri kita gitu. Meskipun belum bisa sepenuhnya mengamalkan, tapi kita udah punya niat yang kuat untuk, ya aku biar bisa pelan-pelan mengamalkan empat sifat itu, dan acuan segala ucapan dan tindakan laku kita sebagai seorang guru. Nah, sifat yang pertama tadi tentang sidik, yaitu berarti jujur. Nah, seorang guru harus menjunjung tinggi kejujuran. Mungkin di sekarang ini gitu, kenapa orang-orang kok sukanya eh, alhamdulillah mau masuk apa pakainya orang dalam, makanya uang pangkal gitu. Ibaratnya kayak mau kuliah mentereng beli kursi gitu ya. Ya itu mungkin tumpukan-tumpukan ketidakkejujuran dari dulu yang sudah terkikis gitu. Nah, mungkin gitu juga pada diri kita. Apakah kejujuran itu masih 100% atau sudah mulai terkikis? Jika iya, ya mari kita perbaiki, perbanyak istighfar. Kita pelajari lagi bahwa kejujuran itu sebagai apa ya? Seperti apa sih esensinya, dan buahnya itu kayak apa nantinya kalau kita menjadi pribadi yang jujur gitu kan. Kemudian sifat yang kedua adalah amanah. Sidik, amanah ya. Amanah itu bisa dipercaya. Mana? Ya, seseorang guru yang amanah pastilah ia akan bersungguh-sungguh dari hati untuk melaksanakan setiap tugasnya, mau itu misalnya kayak kelas meeting gitu ya. Kan tidak ada tidak ada pembelajaran di kelas, tapi sebenarnya guru kan tetap bertugas mengawasi anaknya dalam, uh, misalnya ada lomba, berarti dilihat lombanya itu apa, kalau lomba nggak curang kooperatif, lombanya kooperatif apa enggak, atau malah ada yang eh, saling menjatuhkan, atau malah juga sikut-sikutan gitu ya. Jadi ya harus dilihat gitu, tetap mendampingi, guru guru itu tetap mendampingi dan tetap bertugas sebagaimana dia di kelas. Ah ya, sportivitas. Kok kooperatif sih? Kooperatif Iya ya. sih. Kooperatif itu yang nggak nyamuk di itu loh. Ya berarti kalau misalnya lagi ada kegiatan di luar kelas, dan guru sebenarnya tetap bertugas gitu untuk melihat bahwa lomba yang dilaksanakan tuh anak-anaknya sportif apa enggak, apakah ada kecurangan atau tidak di dalamnya gitu. Seorang guru dituntut untuk dia itu apa adanya dan selalu mengedepankan kesungguhan dalam pengabdiannya. Jika sedikit saja sikap tidak amanah itu menghinggapi diri seorang guru, maka bagaimana bisa menjamin anak didiknya itu yang notabene adalah sebagai generasi notabene adalah seorang generasi penerus bangsa, bisa akan punya tekad punya ya tadi kesungguhan gitu ya, maksudnya menjadi generasi yang kuat, mandiri gitu. Apakah akan punya itu atau tidak gitu jika pendidiknya aja udah mulai geser-geser, eh, pembela yang punya uang banyak gitu. Misalnya kayak gitu. Kemudian pada sifat tablik ini seorang guru harus bisa menyampaikan semua ilmunya pada anak didiknya tanpa harus ada yang disembunyikan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang nanya, di kelas 5 ada yang pernah nanya, "Kenapa Kak kok bisa apa ya? Huruf bo sama wo
itu kok kakak bunyinya beda, makanya dia masih kesulitan Hmm. membedakan dua huruf itu. Nah aku ngomongnya gimana, ini anak belum gede-gede amat mau dijelasin sisi lidah kemana kemana gitu ya, tapi nih mas coba jelasin ya meskipun dia garuk-garuk kepala tapi seenggaknya oh iya ya beda ya kamu. Nah, dari situlah gitu posisi itu makanya dia ngerti oh ternyata memang bunyinya beda ya kak, sebenarnya kok aku bunyinya sama ya. Kemudian eh tablik kotonah satunya lagi yaitu adalah guru itu harus cerdas. Nah, guru itu cerdasnya nggak cuman satu sisi, tapi harus dua sisi. Yang pertama, sisi yang harus cerdas yaitu adalah intelligent question, dan yang satunya lagi emotional question. Dan yang satu lagi, penting bagi kita guru Al-Quran gitu ya, adalah spiritual question. Gitu. Jadi, seringkali juga Ustadz mengingatkan, ayo terus apa kita ngikutin murid kita untuk tilawah yang rajin. Nah, kita juga harus koreksi terus tilawah kita seharinya apa kabar targetnya gitu. Apakah hanya karena untuk ngejar target sehingga kaidah-kaidah tajwidnya kita lewati begitu saja atau bagaimana gitu. Padahal kita mengingatkan murid kita tilawahnya yang pelan-pelan jangan ngebut-ngebut gitu. Jadi ya kita sambil memperbaiki diri juga ya mengingatkan gitu. Nah, dalam proses transfer ilmu pengetahuan, intelligent question itu memang dibutuhkan. Namun sebagai pendidik, seorang guru harus membekali dirinya dengan kecerdasan emosional agar ketika berkomunikasi kan banyak tuh murid bentuk-bentuknya. Ada yang dia sukanya pakai cara halus, ada yang sukanya pakai cara rada naik sedikit suara kita gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi biar kita ngerti dan kondisi siswa itu murid kita bisa sampai gitu. Oh, ternyata dia emosinya dan kalau misalnya ribut dilerainya gimana gitu. Kemudian untuk tadi spiritual berarti ya tentang hati kita gitu. Luruskan niat selalu ketika bertemu dengan kesulitan atau ya Allah kok anak ini udah dikasih tahu berkali-kali kok belum bisa juga, berarti kita doakan dia, nggak cuman kayak ngajarin doang tapi kita nggak ngedoain, terus kita juga nggak mengingatkan dia untuk latihan gitu, tapi dari semua sisi itu harus satu jalan gitu biar kompak gitu. Dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berakhir ketika sang anak sudah lulus dari sekolah atau misalnya udah nggak jadi murid kita lagi gitu. Karena ya tadi ikatan batin keilmuan guru sama murid itu tidak akan ada kata mantan atau bekas gitu ya. Jadi ya mari kita berusaha untuk menjadi guru-guru yang bisa dijadikan digugu lan ditiru gitu ya, bisa jadi contoh juga bisa jadi teladan bagi murid-murid kita ya. Dan spesialnya sebagai guru itu dijelaskan di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, dosen Iwan di kampus juga dulu pernah bilang, saya dengan Antuna itu bedanya, saya lebih tahu dulu, jadi saya menyampaikan kepada Antuna. Barangkali nanti saya sedang safar di wilayah Antuna, ternyata yang sedang mengisi majelis itu Antuna. Sama, saya ya itu sedang belajar juga kembali gitu, bukan berarti saya ini guru. Ibaratnya ya guru yang udah serba tahu, tapi saya juga hanya maksudnya posisinya saya lebih tahu duluan daripada Antuna gitu. Jadi ya jangan segan-segan gitu atau malu-malu ketika kita belajar kepada ternyata murid kita lagi ngisi di majelis yang sedang kita tidak sengaja mampir gitu. Karena setiap ilmu yang dimiliki oleh kita, yang kita amalkan, insya Allah itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan tak lupa juga, karena Allah Maha Teliti, maka ilmuilah amal yang kita kerjakan, karena
amal tanpa ilmu itu terasa gersang gitu ya. Ya, akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.